so motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys in the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita telah masuk pada bab ke-16 yaitu tentang routing topologi. Nah, langsung aja masuk pada materi pertama yaitu tentang konfigurasi routing. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketika saya ping yang server di klien ini nggak bisa ya. Kita bisa ke router, lalu kita masuk ke root, lalu kita bisa ketikkan nano/etc/sysctl conf seperti ini, lalu kita cari yang net IP4 ya. Kita pagarnya hapus, Ctrl X Y enter. Kita ulangi lagi ya perintah yang tadi. Untuk cek ya. Nah, di sini pagarnya sudah benar-benar hilang. Kita X saja, lalu bisa sysctl min p teman-teman. Enter. Nah, di sini sudah terdapat tulisan net IP4 conf all forwarding. Nah, kita bisa ke server, kita bisa ping IP-nya ya, yaitu 172.16.1.2. Ini IP yang klien teman-teman. Nah, di sini sudah bed from atau TTL. Kita bisa coba yang ini ya, klien ya, ping 10.10.10. Ini IP yang si server. Nah, di sini juga telah TTL, artinya saya sudah berhasil ya teman-teman. Yang kedua ada share internet connection. Selanjutnya adalah kita akan sharing internet. Nah, sharing internet ini itu agar kita bisa ping 88 di routernya. Nah, di sini saya akan coba ya. Nah, di kuliah saya ini telah TTL karena saya sudah sharing internet. Nah, sharing internet itu seperti gimana sih? Nah, sharing internet itu kita bisa ke control panel, lalu ke network and internet, network and sharing center, lalu cek adapter setting. Nah, bisa ke wifi nih, wifi, lalu properties, lalu ke sharing ya. Nah, di sini kan terdapat checklist nih, teman-teman bisa matikan, lalu di OK, lalu ditunggu sebentar. Nah, lalu close, buka lagi si wifi, lalu ke properties, lalu ke sharing. Nah, di sini di bagian home network connection kita pilih nih Ethernet atau host only yang kita pakai, baik yang di VMware maupun yang di VirtualBox. Di sini namanya adalah, punya host only saya adalah Ethernet 2. Di checklist ya, lalu di OK, di yes, lalu kita tunggu sebentar, lalu bisa di close. Kita coba cek ya IP-nya. IP-nya punya saya ini yang belakangnya 137. Lalu untuk cek di sini kita juga bisa IPA. Nah, di sini IP-nya masih sama ya seperti tadi. Kita coba ping IP-nya dulu nih teman-teman. IP-nya adalah 1371. Nah, di sini saya sudah TTL, lalu kita bisa ping 88. Lalu enter. Nah, di sini saya sudah berhasil ping 88 atau saya sudah berhasil sharing internet. Lanjut pada materi ketiga yaitu tentang konfigurasi NAT. Konfigurasi NAT ini yaitu agar kita bisa ping 88 teman-teman. Nah, untuk konfigurasi NAT, teman-teman bisa membuka routernya di sini dengan user root ya. Di sini saya sudah masuk. Lalu kita bisa ketikkan perintah yang ini teman-teman. Kita bisa ketikkan apt-min cd-room
lalu add, di enter, lalu kita tunggu sebentar. Nah, lalu kita bisa ketikkan apt min get install iptables, lalu di enter, lalu kita y, enter, lalu kita bisa ketikkan iptables min t nat min a besar, lalu post routing min o kecil enp 0s3, lalu min j, lalu masquerade dengan ini ya, kapital semua, masquerade, lalu di enter, lalu kita bisa coba ke server Ubuntu, kita ping 88. Nah, di sini untuk yang server saya sudah bisa ping 8. Lalu ke yang klien, kita coba ping 8. Nah, di sini saya juga sudah bisa ping 88 baik yang server maupun klien ataupun juga routernya. Yang keempat, ini ada konfigurasi NAT permanen, teman-teman. Nah, perbedaan antara konfigurasi NAT dengan NAT permanen itu apa sih? Jadi ketika kita sudah melakukan konfigurasi NAT atau artinya kita sudah berhasil melakukan ping 88 baik yang ke klien ataupun ke server, lalu ketika misalnya kita matikan semua virtual machine ini, kita nyalakan lagi, lalu kita coba ping 88 ke klien, ke server, itu tidak akan bisa jika tidak melakukan konfigurasi NAT permanen. Jadi agar kita tuh bisa ping 88 baik ke klien maupun server, kita harus melakukan NAT permanen di router Debian. Nah, jadi ketika routernya ini itu aktif, kita bisa melakukan ping 88 baik yang ke klien ataupun ke yang servernya. Nah, untuk konfigurasi NAT permanen, teman-teman bisa buat direktori dengan perintah ini, teman-teman, mkdir etc mkdir. Untuk konfigurasi NAT permanen, teman-teman perlu membuat direktori mkdir /etc/iptables nih. Nah, di sini saya sudah buat direktori, maka saya langsung ke tahap kedua yang ini. Yang ketikan iptables min save, terus tanda lebih dari enter /etc/iptables, lalu /rules.v4 nih, lalu di enter saja. Ini tuh untuk menyimpan konfigurasi ke direktori iptables. Lalu ketikkan chat /etc/iptables/rules.v4, enter. Lalu teman-teman bisa berikan perintah yang nano/etc. Nah, yang ini nano/etc/apt/sources.list, di enter. Nah, di sini teman-teman nantinya masih akan kosong. Ini harus diisi manual. Teman-teman bisa berikan ini nih, tulisan ini ya. Nah, lalu jika punya teman-teman kok tidak bisa, teman-teman bisa pakai punya saya yang ini. Nah, nanti di sini kan masih ada tulisan yang ada pagarnya, teman-teman bisa hapus saja ya. Nah, lalu kita bisa ketikkan Ctrl X Y agar bisa tersimpan. Lalu bisa ketikkan apt update nih, teman-teman. Lalu teman-teman bisa tunggu sebentar ya. Nah, lalu apt install, teman-teman. Apt install iptables min
system. Nah, di sini saya telah berhasil ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa ke Ubuntu ya, Ubuntu client maupun server. Kita bisa coba ping 88. Nah, di sini saya sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba yang server 1. Kita ping 888. Nah, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Nah, jika punya teman-teman kok nggak bisa untuk apt update atau gagal nih apt update-nya, teman-teman bisa ketikan nano/etc/resolve.conf lalu di enter. Nah, di sini teman-teman perlu menambahkan name server 88 dengan DNS ini DNS saya dan ini name server teman-teman ya. Lalu kita Ctrl X saja. Dan ya nanti akan berhasil teman-teman. Yang kelima ada fix IP address router. Baik teman-teman, ketika teman-teman mengkonfigurasikan IP, teman-teman misalnya teman-teman ketikkan IP ANI. Nah, di sini kan IP saya akan muncul ya bagi NP0S3, NP0S8 dan 9. Nah, di sini IP saya itu ketika saya melakukan konfigurasi ini sudah tersimpan teman-teman. Nah, jadi tidak akan hilang. Nah, gimana sih agar kesimpan? Nah, teman-teman bisa ketikkan nano/etc/network/interfaces. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terdapat tulisan auto ENP0S3 di bawah pagar the primary network interface. Nah, ini tulisan auto ENP0S3 ini atau tulisan auto ini berfungsi untuk kayak menyimpan si IP ini, jadi IP-nya tidak akan berubah atau hilang ya teman-teman. Yang keenam ini ada konfigurasi resolver. Baik teman-teman, nah untuk materi kali ini saya akan ngebuat server dan klien kita tuh bisa ping google.com. Di sini bisa teman-teman lihat, di sini nggak bisa ya. Nah, kita bisa berikan perintah ini teman-teman, nano /etc/resolve.conf. Kita enter. Nah, di sini pada name server kita tambahin pagar agar menjadi komen. Lalu di enter teman-teman. Lalu ketika name server 88. Lalu di Ctrl X Y enter. Kita coba ya. Nah, di sini saya sudah bisa ping Google ya untuk yang server. Kita coba yang klien nih teman-teman. Kita coba ketikkan ping Google dulu, apakah dia bisa ping Google. Nah, tentu belum ya karena saya belum setting kayak seperti tadi. Kita bisa ketikkan sudo nano etc, lalu kita lihat dulu teman-teman, etc/resolve.conf. Seperti ini, kita coba enter, lalu kita scroll teman-teman. Nah, pada name server kita tambahkan pagar, lalu kita enter ya. Kita ketikkan name server 88. Ctrl X Y enter. Kita coba ya teman-teman. Nah, di sini saya telah berhasil ping Google baik yang server maupun klien ya. Baiklah teman-teman, itulah tadi video tentang pembahasan routing topologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.